Tidak ada kewajiban penyidik untuk menunjukkan kepada Bapak, itu kan sudah juga kita bicarakan sebenarnya. Jadi ini aja tak bola-balik. Penyembunyian. Jadi saya rasa kenapa sih kalau nunjukin biar fair, kok masih bahasa itu yang dipakai? Nanti di pengadilan Bang, pasti ketemu. Di pengadilan ditunjukkan. Ya? Anda yakin itu? Saya yakin. Yang asli. Asli. Saya cuman mau mencoba untuk membangun karena ini pasal dan undang-undang, yaitu tentang kearsipan yang kebetulan Bonatua juga sudah melakukan itu. Jadi Undang-Undang 43 2009 ada pasal yang mengatur, pasal 86 dengan ancaman 10 tahun barang siapa yang menghilangkan, menghapus arsip tentang sejarah itu, maka 10 tahun ancamannya, dan itu harus terhadap KPU baik di daerah maupun sampai pusat. Jadi itu bahayanya nanti kalau sudah proses itu berjalan ya, Bang Bonatua ya nanti ya. Nah itu, jadi kalau itu ternyata dihilangkan 10 tahun. Selain daripada itu, kalau kita bicara tentang masalah ijazah yang sudah 2022, dulu zaman Ozinuddin juga, Bang Ozinuddin, kita juga. Nah KIP, ya informasi publik, pasal 18 ayat 2. Pejabat itu wajib jika rakyatnya yang minta identitasnya diberikan. Wajib hukumnya. Ini yang kita lihat sekarang, bahwa kenapa seorang pejabat publik tertinggi, rakyat cuman ingin tahu sampai terjadi proses yang begini. Seandainya dari dulu sudah sederhana ditunjukkan, clear, gitu loh ya. Karena ini tidak pernah ditunjukkan sampai terjadi proses yang begini. Anda bayangkan 130 saksi, 26 ahli. Padahal KUHP 184 cukup 2 alat bukti. Mau dibuat punyang ini negeri. Dengan begitu banyaknya orang yang diperiksa sampai sejumlah 130. Berarti apa? Logikanya ada kekurang yakinan untuk mencari sehingga muncul pasal-pasal tersebut. Padahal pasal-pasal tersebut itu saya sudah kemarin waktu di TV One sudah bilang kepada Kapolda bahwa Anda tidak pantas dong menyampaikan ini ada edit terhadap Roy Suryo CS atau 8 tersangka. Yang mana yang diedit? Itu dulu yang harus dibuktikan. Dan sudah jelas beberapa pakar-pakar semua menyatakan bagaimana proses perkara ini berjalan. Oh enggak pernah ditunjukin itu aslinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement nih. Ya, silakan kalau mau jawab juga silakan. Kalau mau dijawab yang ini kan dari kemarin sebenarnya itu saja. Oh kemudian pasal 18. Itu undang-undang bro. Iya. Itu aja yang kita bahas. Dari kemarin tunjukin ijazahnya. Kan ada 2 nih. Yang saya lihat, yang saya perhatikan. Bahwa ini sebenarnya mau lihat ijazah atau pegang ijazah sih sebenarnya. Ini itunya Bang Aiman. Ini mau lihat ijazah atau mau pegang ijazah Bang? Ya dua-duanya setelah dilihat. Oke. Mau pegang. Jadi gini, setelah ditunjukkan, tentu misalnya ini ditunjukkan, oh ya itu namanya melihat dan memegang gitu loh bro. Mau pegang ijazahnya. Bukan. Anda kan menunjukkan ijazah. Biar saya paham dulu nih. Iya, saya kasih pemahaman biar Anda paham gitu loh. Anda kan bilang tadi, apakah ijazah itu Anda cuma mau melihat atau mau megang? Saya bilang kedua-duanya. Oh, dua-duanya mau pegang. Iya dong, kalau sudah ditunjukkan, dipegang dong. Kan begitu. Oh itu. Ya gimana sih sederhana begini aja bingung ah. Kalau itu mau aslinya atau fotokopinya Bang? Terus, iya kan? Kan itunya. Anda seperti berpuisi sebenarnya. Bukan. Kan kalau kita. Ya aslinya dong yang diminta. Kalau aslinya mintanya sama Pak Jokowi. Lah ya kenapa harus Anda bicara begitu? Ya? Gak usah, udah gini aja lah statement. Gini Bang, gini sebentar. Aja lah, udah. Ini biar kita luruskan. Bahwa kemudian kalau mau lihat ijazahnya kan dari kemarin itu sudah ditayangkan sebenarnya. Di Mabes Polri,
ya kan, mau itu fotokopinya katanya, nah minta aslinya. Kalau minta aslinya cuma satu aslinya. Anda ada tahu Pak Jokowi. pada saat gelar perkara khusus, Anda tahu di meja itu kosong, nggak ada sama sekali beberapa jenderal yang hadir di situ. Kan sudah dijelasin juga sama ahli Bang justru kemarin, itu namanya bahwa tidak gelar ada perkara kewajiban itu juga. Kalau tidak ada kewajiban, kenapa kita diundang untuk hadir? Kan itunya, tidak ada kewajiban penyidik untuk menunjukkan kepada Bapak, itu kan sudah juga kita bicarakan sebenarnya. Jadi ini aja tak bola balik. Penyembunyian. Jadi saya rasa kenapa sih kalau nunjukin biar fair, kok masih bahasa itu yang dipakai? nanti di pengadilan Bang pasti Di ketemu. pengadilan ditunjukkan. Pasti. Anda yakin itu? Saya yakin. Yang asli. Sidang perdata lebih Saya dari 4 yakin. kali nggak pernah hadir, mau nunjukin, hadir saja nggak pernah. Kita yang pegang perkaranya, ada Bang Kusnudin juga pegang, Coba. nggak pernah hadir prinsipalnya Punya keyakinan. namanya Pak Ya, Jokowi. insya Allah hadir. Nanti kalau udah hadir narasinya jangan yang lain lagi. Iya. Ya enggak lah. Iya, makanya Anda, insya Allah ya. anda bisa Ditunggu menjawab aja, nggak narasi ditunggu yang 4 kali nggak hadir tuh dalam sidang Iya. itu? 4 kali perkara itu. Insya Allah besok hadir. Besok Ditunggu hadir. aja. Ya. Sabar, Biar sabar. rasa kangennya Abang itu hilang. 11 gitu, November ya. 2025 di Rakyat Bersuara, Bung Semar. 11-11 pasti ya. 11-11. 11. Bung Semar, Bung Ade mengatakan bahwa ketika nanti ada pengadilan, Pak Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli. Iya, betul. Betul. Baik. Ini pernyataan penting. Oke, cukup? Baik. Sekarang saya berikan kesempatan pada Bung Bonatua, silakan. Baik, terima kasih. Banyak jalan menuju ke Roma ya. Jadi banyak pendekatan untuk mengungkap kebenaran. Ya, kemarin kita saksikan di kepolisian ya. Ini pasti mengungkap dalam rangka undang-undang KUHP ya, pidana ya. Tapi saya percaya, saya selaku peneliti, saya akan lebih mengungkap kebenaran dari segi sains. Jadi ikutin saja perjalanan saya selama meneliti dari bagaimana awalnya fotokopi legalisir diserahkan ke KPU sampai dia nanti diarsipkan di ANRI atau di LKD, ya kan? Dan nanti kita di LKD maupun di ANRI itu kita meminta yang namanya fotokopi terlegalisir tapi otentik. Nah, otentik ini sudah lebih-lebih dari asli ya, menurut saya ya. Kenapa? Karena tadi berdasarkan sidang di KIP ya, Komisi Informasi, itu kita datangkan ahli yang namanya arsiparis. Jadi terungkap bahwa setiap LKD, lembaga kearsipan daerah maupun ANRI, ketika menerima dokumen dari KPU, mereka harus melakukan yang namanya autentifikasi. Mereka harus melibatkan ahli-ahli yang kompeten untuk itu, termasuk arsiparis dan para ahli dokumen forensik. Semoga nanti penelitian ini berujung manis, apapun hasilnya, yang pasti kita semua sama-sama mencari kebenaran. Itu saya, Terima kasih. Bung Hosin, silakan.